dalam urusan agamaku. Alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ash. Perbaiki urusan duniaku di mana aku sedang hidup di dalamnya. Maka doa Nabi salah satu yang sering dibaca adalah membaca doa ma'thur yang pertama kali di situ dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina hasanah fid dunya itu kebaikan yang disebut lebih awal, baru hasanah fil akhirah. Sama di doa ini wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ash. Baru kemudian wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Perbaiki urusan duniaku di mana aku sekarang hidup di dalamnya. Perbaiki urusan akhiratku di mana aku akan kembali. Kita semua pasti akan kembali dan berpulang ya ke alam akhirat. Kita kekal di dalamnya. Waj'alil hayata ziyadatan li kulli khair. Ya Allah, jadikan hidupku di dunia waktu demi waktu menjadi semakin baik, khair. Dan waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikan kematianku nanti kalau sudah tiba waktunya, entah kapan ya, itu menjadi raha, menjadi tempat istirahat dari setiap keburukan. Kita hidup di dunia itu dihadapkan dengan khair wa syarr, dengan kebaikan dan keburukan. Nasib baik, nasib buruk itu berkelindang, berganti-ganti ya. Dan kematian kita mengakhiri hidup kita di dunia itu mengistirahatkan kita dari keburukan-keburukan hidup di dunia sampai ke akhirat. Jangan sampai kita mengakhiri hidup di dunia masih ada PR yang besar nanti di akhirat. Itu luar biasa urusannya. Hadis berikutnya, Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, dan doa ini saya yakini doa yang akhir-akhir menjelang akhir beliau wafat. Beliau Rasulullah berdoa, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah rahmati aku, dan karuniai aku perjumpaan denganmu, ar-rafiqil a'la. Salah satu yang masyhur diriwayatkan, Rasulullah bersabda di akhir hayatnya beliau, ilar rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Rafiq itu karib, dan Rasulullah Habibullah, kasih Allah, dan kepada Allah semua akan kembali. Ketika akan meninggal, Rasulullah itu ditawari hidup lama di dunia atau hidup secukupnya, dan kemudian beliau ilar rafiqil a'la, beliau memilih yang kedua. An Buraidah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma ja'alni syakura. Ini doa Nabi juga, hadis ke-34. Ya Allah, jadikan aku hamba yang pandai bersyukur. Waj'alni sabura, dan jadikan aku hamba yang sabar. Sabur itu sigot mubalaghah, yang sabarnya unlimited, tidak ada batas. Sabar itu unlimited, enggak ada sabar, enggak ada batasnya, enggak ada kuotanya. Terus ya. Waj'alni fi aini saghira fi ayunin nasi kabira. Ya. Dan jadikan segala sesuatu bab dunia itu di mataku menjadi kecil saja. Ya. Tapi di pandangan manusia itu menjadi sesuatu yang besar. Nabi kita memilih usianya standar-standar saja. Saking Nabi mau itu ya, bisa hidup beliau berdoa lama seperti Nabi Isa alaihissalam yang sekarang masih belum meninggal dunia, ya, dipanjangkan umur. Tapi tidak, beliau memilih ya, karena sabda beliau, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku lebih baik bagi kalian dan matiku bahkan lebih baik bagi kalian. Ya. Karena setelah meninggal dunia, orang-orang yang terpilih itu, para nabi, para rasul, para wali, itu terus berkiprah tugasnya, ruhaninya, tidak terbebani lagi dengan tajalli musyahadahnya. Tahu tajalli musyahadah? Jiwa kita itu dalam tanda kutip terpenjara di alam dunia ini. Kita berkelindan antara kebaikan dan
keburukan setiap hari. Kadang susah, kadang bunga, itu setiap hari. Maka ketika sudah meninggal orang yang baik, yang husnul khatimah, dan itu terus, maka orang-orang yang meninggal, orang yang syahid itu disebut oleh Allah, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau bilang orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal. Orang yang tewas di jalan Allah, yang meninggal dunia itu, bal hum ahya. Mereka itu sesungguhnya hidup, tapi di dimensi yang lain. Rasulullah seperti itu. Jadi tidak punya beban tajalli musyahadah, beban kehidupan, beban kehidupan dunia. Orang yang sudah berpulang ke alam barzakh sambil menunggu datangnya alam akhirat dengan berakhirnya alam dunia, alam semesta. Dan itu dalam hadis yang lain, ini isnadnya hasan, baik, itu dikuatkan dengan hadis hasan. Itu hadis kadang ada sanad yang cuma satu orang. Kalau mutawatir itu banyak. Rasulullah langsung menyampaikan kepada sahabat yang banyak, kemudian sahabat yang banyak menyampaikan kepada tabi'in yang banyak, terus sampai kepada penulis kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini ditulis ya, perawinya. Itu namanya hadis mutawatir, hadis yang paling tinggi. Ada hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan kadang jalurnya hanya satu orang sahabat, maka dinamakan hadis ahad, hadis sahih. Nah, itu ada yang menerangkan begini: kamu lahir ke dunia dalam kondisi menangis, tapi orang-orang berbahagia, senang atas kelahiran kamu. Jadikan kematianmu, orang-orang menangis karena kesedihan ditinggal olehmu, dan kamu tersenyum bahagia karena akan berjumpa dengan Allah dengan kebahagiaan yang tiada akhir nanti di akhirat kelak. Ya. Di alam barzakh pun sudah mendapatkan nikmat kubur. Nikmat kubur itu hufratun min hufarin jannah wa hufarin niran. Sebaliknya, raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Sebaliknya juga hufratun min hufarin niran, bisa jadi menjadi lubang dari lubang-lubang siksa neraka. Jadi kita minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan, ketika mendapatkan kenikmatan kita bersyukur, ketika mendapatkan musibah kita bersabar. Dua-duanya indah bagi seorang mukmin. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut satu hadis lagi, an Abi Buraidah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Doanya enggak ada doa. Ya, doanya tidak ada. Mintanya itu, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu. Sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau, la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada doanya enggak? Enggak. Tapi itu permintaan yang luar biasa justru. Sebagaimana permintaan yang luar biasa ketika Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama seperti Nabiullah Adam alaihissalam, doanya, redaksi doanya tidak ada doa di situ, hanya bentuk pengakuan. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dengan seperti itu Allah justru memberi ampunan. Jadi ada doa yang isinya tidak minta. Jadi tidak soreh mintanya. Insyaallah kita lanjutkan, tinggal 3 hadis pendek-pendek, isinya juga doa-doa. Kemudian insyaallah nanti kita tutup dengan doa di asar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.